Ya, kita akan kembali meminta keterangan dari Oce Madril. Mas Oce masih bergabung bersama kita ya, Mas ya? Ya. Iya, Mas, dari tadi jawaban dari Pak Didi Irawadi dan jawaban dari Johan Budi dengan fakta bahwa ada keganjilan laporan pajak dari Edi Baskoro Yudhoyono, ada dugaan peningkatan harta kekayaannya sedemikian rupa, dengan kemudian ada isu penerimaan sekian banyak dolar Amerika Serikat yang diberikan oleh grup Permai kepada Edi Baskoro Yudhoyono. Bagaimana Anda melihat ini semua? Makanya kira-kira konstruksinya begini, ada mungkin 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, catatan Yulianis ini tidak sembarangan catatan yang dibuat-buat begitu saja. Intensi motivasi Yulianis juga tidak mungkin kemudian membuat catatan itu hanya demi kepentingan fitnah dan lain sebagainya. Saya tidak melihat dari sisi itu. Saya melihat posisi Yulianis sebagai wakil direktur grup keuangan grup Permai, dan dia selama ini memberikan input data yang sangat berharga bagi penegakan hukum, dan selama ini dia punya catatan laporan keuangan, dan saya kira data yang dipunyai oleh Yulianis tidaklah data yang sembarangan ya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, bahwa posisi Ibas itu bukan juga posisi yang sembarangan, walaupun dia bukanlah calon ketua umum Partai Demokrat, tapi kita tahu bahwa Ibas punya pengaruh yang luar biasa begitu. Kemudian bahwa Ibas adalah putra dari Presiden SBY itu menjadi satu hal yang menjadi magnet bagi saya menduga ini menjadi magnet bagi pihak-pihak yang pada waktu itu bertarung di Kongres Partai Demokrat. Kita juga mesti ingat bahwa di dalam fakta persidangan putusan kasus Wisma Atlet itu dicantumkan bahwa ada dugaan uang mengalir ke Kongres puluhan miliar ya, 30-an miliar yang itu digunakan dalam transaksi Kongres Partai Demokrat. Dugaannya begitu, dan itu tercantum dalam putusan Wisma Atlet. Kemudian yang ketiga menurut saya sehingga posisi Ibas ini bukan posisi yang sembarangan juga ya. Kemudian yang ketiga, saya ingin menyatakan bahwa KPK melakukan validasi betul bahwa setiap pengakuan kemudian data yang masuk itu memang harus divalidasi. Saya ingin memberikan kira-kira ada beberapa hal mungkin yang bisa dijadikan KPK sebagai bukti pelengkap ya. Misalnya di samping catatan laporan keuangan yang itu memang sudah dipunyai oleh Yulianis, artinya ada kesaksian dari Yulianis dan ada dokumen yang dipunyai oleh KPK. Anggapan saya bahwa KPK punya dokumen catatan keuangan itu, kemana saja uang itu mengalir. Kemudian yang kedua, bisa juga sebetulnya KPK meminta bantuan kepada PPATK begitu, melihat apakah ada transaksi mencurigakan yang masuk atau yang keluar yang dilakukan oleh saudara Edi Baskoro atau pihak-pihak lain yang ada di dalam daftar penerima dari keuangan grup Permai itu. Kemudian yang ketiga, bisa juga sebetulnya dijadikan bahan laporan harta kekayaan yang mungkin masih perlu diklarifikasi lebih lanjut ya. Ada peningkatan harta sebesar 2 miliar pada tahun 2009-2010 misalnya. Itu saya kira perlu klarifikasi lebih lanjut, karena ketika laporan keuangan itu dicocokkan dengan annual income di dalam pos yang sama, ternyata tidak cocok begitu. Sebagai anggota DPR, kita tahu profil seorang anggota DPR berapa mereka menerima dalam 1 tahun. Kemudian ketika ada terjadi peningkatan harta kekayaan yang mungkin itu penjelasannya belum lengkap, saya kira ini bisa menjadi bahan tambahan bagi KPK dalam melakukan validasi. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Oce Madril sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pada intinya adalah KPK bisa melakukan pengecekan terhadap PPATK mengenai aliran dana kemana saja dari grup Permai, begitu termasuk juga aliran dana dari Ibas atau yang diterima oleh Ibas dan sejumlah nama yang lainnya seperti itu. Singkat saja dari Anda, jadi, Pak sekali Didi. lagi Ibas ini jagonya Ibas pada saat itu Bung Andi Malarangeng kan kalah. Ini udah jelas, berarti Ibas bukan di kubu yang menang saat ini. Kedua, tidak punya hak pilih, tidak punya hak suara. Tapi bahwa Ibas adalah anak dari seseorang yang maha penting di Partai Demokrat itu bukan suatu hal yang bisa dinafikan begitu saja. Belum siapa-siapa posisinya dia, ya belum megang jabatan yang tinggi juga pada saat itu ya. Jadi yang pasti sederhana saja, tidak punya hak suara, bukan di posisi yang mendukung pemenang ya. Nah, jadi uang sebesar itu juga nggak masuk akal. Pasti orang yang memberikan uang sebesar itu ingin tentu yang diberikan uang memenangkan calonnya. Kan sederhana logikanya. Janganlah kita mengembang-embangkan nanti jadi Iya, semua pihak menghargai. Ada kesan azas praduga tidak bersalah begitu ya, yang sangat dihargai oleh Partai Demokrat. Tapi adakah tidak bersalah, tapi fakta hukum kebenaran juga harus jadi bukti. Baiklah. Karena dengan dikembangkan berita sedemikian rupa, pasti seseorang akan sangat dirugikan. Jadi mohon kiranya bisa penjelasan ini juga jadi masukan ke semua pihak ya, karena
demikian mungkin ya. Oke, baiklah. Kita tunggu seperti apa penjelasan dari Ibas ya, karena itu lebih konkret begitu. Dan juga mungkin jika kita bisa berharap bahwa Dewan Kehormatan bisa memberikan keterangan setelah kemudian melakukan klarifikasi kepada Edi Baskoro Yudhoyono. Jadi semuanya jadi clear begitu Pak. Ini sudah clear sebenarnya. Oke, baiklah kalau gitu Pak Didi, terima kasih ya Pak ya sudah hadir di Prime Time News.